Kalau saudara memperhatikan, menyedihkan sekali ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung, kalau saudara perhatikan, bukan berada di night club, bukan berada di tempat orang-orang nakal, bukan berfoya-foya. Tetapi Alkitab berkata, tetapi anak yang sulung berada di ladang. Ada banyak hari-hari ini, sulung itu gambaran kekristenan secara umum. Yang merasa di ladang Tuhan, yang merasa melayani, yang merasa melakukan sesuatu yang terburuk buat nasib anak sulung. Alkitab berkata, aku tidak mengenal engkau. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata, anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Perhatikan ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba. Dia tidak punya hubungan dengan Bapa, tidak punya keintiman, tidak terpaut hatinya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Hari-hari ini ada orang-orang yang tidak bisa mengerti hati Tuhan. Tarian disediakan di jalan-jalan, karena memang itu prosedur Bapa untuk menyambut mereka. Uang harus keluar begitu banyak, repot, capek, semua orang sibuk. Hamba-hambanya yang sibuk, yang mengerti hati tuannya. Tapi orang sulung berkata, anak sulung berkata, apa arti semua ini? Apa-apaan ini? Tari-tarian apa-apaan? Tindakan profetik apa-apaan? Itu sebabnya ada orang-orang yang punya hati hamba, tapi punya kemauan, punya kerinduan, mau sepakat, mau mengerti hatinya Bapa untuk menyambut anak bungsu kembali. Bayangkan saudara, berapa dana yang harus keluar? Pertanyaannya bukan berapa dana yang harus keluar. Dari situ kami percaya kekayaan bangsa-bangsa bisa tidak bisa, mau tidak mau, harus mengalir kepada orang yang punya hati hamba, yang mau melakukan seperti yang Bapa dan tuannya lakukan. Anak sulung gak bisa, karena fokusnya bukan hati dan kerinduan Tuhan. Dia tidak cocok, tidak sejalan, kontradiktif dengan Tuhan. Dia berkata, apa arti semuanya ini? Aneh, pemborosan, tidak ada gunanya. Hanya orang yang punya tanda hineni, dia terus menjalankan. Kalau saudara lihat ciri-ciri dari anak sulung ini semakin menyedihkan. Ayat yang ke-27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Dijelasin, ayahmu yang menyembeli, bukan uangmu, itu uangnya Bapak. Makanya saudara, kesaksian yang saya ceritakan kemarin,
Saya secara pribadi saya sangat terharu pada waktu dia berkata, pada waktu omsetnya turun, di waktu yang sama dia lihat pegawainya. Orang-orang seberang kembali kepada Bapa. Dia berkata, Tuhan, ini kebahagiaan. Dia berkata, lebih bahagia aku melihat ini daripada order, dari omset, dari uang. Di situ Tuhan membenarkan dia. Langsung Tuhan beri mimpi. Engkau seperti Salomo. Engkau tidak menginginkan harta. Engkau tidak menghitung-hitung. Waktu saya dengar, aduh saya gak tahan saudara. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan izinkan. Tuhan pengen tahu seberapa hati saudara seirama dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, satu kali Tuhan datang dengan pedang. Orang yang di rumah pun akan tidak bisa mengerti hati Tuhan. Itu bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua. Apa-apaan ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu. Sampai dijelaskan, ayahmu yang menyembelih, ayahmu yang menyuruh, ayahmu yang menyediakan. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayat 28 saudara, menyedihkan. Maka marahlah anak sulung itu. Dan ia tidak mau masuk sampai akhir cerita ini. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa mengerti hati Tuhan. Yang menyedihkan dia merasa di ladang. Yang menyedihkan kalau sudah lihat nanti dia merasa berbuat sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Awal saya bergabung dengan Bahtera, semua Tuhan yang atur. Mendadak saya kehilangan teman-teman dekat yang tidak mau mengerti. Awalnya itu sangat menyedihkan. Tapi hari-hari ini saya melihat satu demi satu. Kemarin minggu saya khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta. Seorang pendeta yang membuat saya kaget. Dia ada kebaktian tapi dia tinggalkan, dia datang. Dan dia undang untuk saya khotbah di tempatnya. Tapi tidak semua orang seperti itu. Anak sulung marah. Pedang yang dari Tuhan. Karena waktunya sudah singkat. Ribuan tahun yang lalu betul. Dari Abraham punya anak. Janji-janjinya harus digenapi. Mau tidak mau harus kembali itu anak bungsu. Tuhan izinkan dia memfoya-foya. Tapi mau tidak mau saudara, janji dan nubuat Tuhan pasti dan harus terjadi.